Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Tia Arifin, kembali lagi di talk show bersama Tia, Kupas Kupas Kupas. Oke, dan talk show ini dipersembahkan oleh Mutiara, Saat Itu Nikmat. Oke, so semua apa kabar? Semua apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Dan ya, kita sudah berada di episode keempat talk show bersama Tia, di mana talk show ini adalah kita hadirkan untuk memberikan inspirasi kepada Anda semua sebagai wanita, istri rumah, ibu rumah tangga, ataupun kalian yang bekerja ya. Dan juga sebelum Tia nak mulai, adakah siapa yang dah tahu siapakah yang Tia akan jemput di episode kali ini? Tia bagi clue ya. Beliau adalah seorang artis di Indonesia. Dan sebenarnya Tia agak bingung sekarang, adakah Tia harus ngomong pakai bahasa Indonesia atau Malaysia. Tapi karena yang Tia jemput adalah artis daripada Indonesia yang sangat menginspirasi kita semua. Bahkan bukan hanya artis, tapi beliau adalah seorang istri, seorang usahawan, atau orang bilang kalau usahawan itu di Indonesia nih kayak business woman. Dan juga Tia jemput seorang pelakon, artis, karena beliau memiliki sangat banyak inspirasi yang kita boleh dapat. Dan sebelum itu juga Tia mau announce pemenang yang bertuah untuk memenangi hadiah di episode kita sebelum itu, episode 3. So, Tia ucapkan tahniah kepada, boleh di layar, yaitu daripada Romi Asha yang telah memenangi hadiah menarik yang kita akan hantar. Kenapa memenangi hadiah? Karena di setiap akhir acara, di setiap akhir segmen, Tia akan berikan pertanyaan dan kalian akan jawab dengan sesuai apa panel kita akan share. Dan kalian boleh juga drop your question, pertanyaan Anda di laman Telegram channel Tia, atau Tia Arifin. Dan juga yang kedua adalah tanya juga kepada Sisi Eliana, pemilik Instagram Sisi Eliana, yang telah beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik daripada Mutiara. Hadiahnya apa? Hadiahnya macam-macam sebenarnya kan. Di antaranya yaitu you guys berhak untuk mendapatkan uang tunai, dan juga ada jus Mutiara, ada set untuk COVID-19 kan, seperti mask, and set bookmark and lain-lain. So dia seperti untuk penghargaan kalian karena kalian telah join di talk show bersama Tia. Dan juga semua di pertengahan acara juga, di pertengahan talk show kali ini juga, Tia mengalurkan kepada Anda semua yang ingin bertanya apa yang kalian nak tanyakan kepada panel kita kali ini, tetamu spesial kita kali ini. Caranya adalah kalian boleh join my Telegram channel, yaitu Tia Arifin. Kalian boleh drop your question di sana, karena Tia akan pilih satu pertanyaan yang Tia akan tanyakan langsung kepada tetamu spesial kita kali ini. Ada yang dah menerka dah betul kan? Yes, betul. So malam ini kita akan bersama dengan Zaskia Adia Meka. Wow. Ya, kepada Indonesia kan berbanggalah karena Zaskia Adia Meka yang Tia akan berbincang di sini. Dan kepada yang berada di Malaysia yang belum tahu lagi beliau ada siapa, so Zaskia Adia Meka adalah seorang artis terkenal di Indonesia. Beliau juga adalah seorang istri daripada sutradara terkenal juga, yaitu Mas Hanung Bramantyo, yang memang tidak diragukan lagi karyanya. Dan juga beliau memiliki anak dan juga usahawan atau bisnis yang berjaya di Indonesia. So, kepada kalian semua yang nak tahu, yang nak ada pertanyaan kan, soalan, apa yang boleh you guys tahu dan apa hal yang you guys mau Zaskia Adia Meka share, you guys boleh join my Telegram channel, drop your question. You guys di bawah ni, nampak tak? Tia_Arifin, atau klik link di bio Tia. Kasih pertanyaan di sana. Kenapa? Karena pertanyaan yang bertuah, yang beruntung, Tia akan bacakan dan Tia tanyakan langsung kepada panel kita malam ini. Dan yang Tia pilih juga, dia akan memenangi juga hadiah daripada tim bersama Tia dan juga Mutiara. Siapa yang dah komen join? So Tia akan di tangan Tia.
Dia akan boleh nampak beberapa question yang sudah kalian letak di sini. So you guys boleh masukkan saja pertanyaan Anda di Telegram channel Tia Arifin, dan Tia akan pilih satu soalan sahaja yang akan Tia announce esok siapa yang bertuah soalan tersebut. Dan juga of course di akhir acara kan akan ada lagi giveaway yang Tia berikan jika Anda menjawab pertanyaan dengan betul pada sesi malam ini bersama dengan panel spesial kita, yaitu Zaskia Adia Meka. Siapa yang tak sabar? Siapa yang tak sabar? Wow, ini ada yang bertanya nih. Wow. Kumpul dulu pertanyaan di sini. Kan karena di Bersama Tia ini adalah suatu program bual bicara atau program talk show yang dimana maybe kita nak kupas apa rahasia atau apa yang Zaskia Adia Meka yang mungkin ramai orang yang tak tahu di luar sana. Gimana kepribadian beliau, gimana cara beliau untuk mengurus anak, suami, keluarga. Lagi-lagi yang kita dapat tahu kini Zaskia Adia Meka tengah ditimpa sebuah dugaan yang mana ahli keluarganya lagi karantin atau sedang menerima COVID-19. So, you guys mungkin nak tahu lebih lanjut dengan tema kita kali ini adalah bagaimana perasaan Zaskia, seorang ibu, itu Zaskia Adia Meka, boleh dapat tahu anak dan ahli keluarganya juga bahwa mereka sedang positif COVID-19. Ya, so you guys boleh lagi-lagi mungkin di sini yang nak lebih tahu macam mana cara beliau handle kan, atau nak tahu macam mana cara seorang ibu mengawal emosi, kalian boleh drop your question di my Telegram channel Tia. Okay? Drop your question di Telegram channel Tia, kan Tia boleh baca di sini. You guys boleh klik link di bio, karena Tia akan baca pertanyaan-pertanyaan kalian semua, dan Tia akan pilih satu sahaja yang bertuah. Yang Tia pilihlah, yang Tia pilih, Anda akan memenangi hadiah istimewa daripada Bersama Tia. Oke, semua dah join? Yang dah join komen dan. Siapa yang dah join komen dan. Wow, amazing. Oke, siapa yang tak sabar? Wow, saya mengikuti Instagram Zaskia Adia Meka. Yes, silahkan. Wassalamualaikum. Oke, so siapa yang tak sabar untuk mendengar perkongsian atau sharing daripada Zaskia Adia Meka? Boleh komen. Saya nggak sabar. Saya nggak sabar. Komen di bawah. Siapa yang udah nggak sabar? Kan siapa yang mungkin daripada followers di Malaysia yang ingin mengenali lebih lanjut beliau, seorang artis Indonesia. Dan by the way, kalian yang Indonesia, yang di Malaysia, dia akan ngomong bahasa Indonesia sedikit ya, dia akan campur sedikit. Nanti harap mungkin di sesi kali ini kalian bisa mengerti dikit-dikit dan boleh sekalian belajar bahasa Indonesia gitu loh. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, so semua gak sabar ya? Gak sabar, cepetan dong, gak sabar banget. Tak sabar. Oke, siapa lagi yang gak sabar? Siapa yang tak sabar? Gue sih gak sabar banget. Wow, saya tak sabar, saya sudah komen. Yes, drop your question. Bisa banget. Oh, semua udah jadi orang Indonesia di sini ya. Saya gak sabar, baiklah. So, oke, kalian jangan lupa untuk share this live kepada kawan-kawan, kepada family, kepada orang ramai, supaya mereka mendapatkan inspirasi. Lagi-lagi, maybe mereka adalah moms COVID survivor, atau mereka sedang mengalami kisah yang sama dan ingin belajar bagaimana beliau menghandle situasi tersebut. Dan pastinya dia akan kupas di talk show Bersama Tia. Oke, semua udah gak sabar? Oke. Alright, amazing. Oke, mau ngomong bahasa Indonesia. Ya, Zaskia ada sahabat juga. Baik, kita jemput Zaskia Adia Meka bersama dengan Tia di sini. Alright, are you ready guys? Hantar langsung daripada Indonesia. Baik. Hai Kaya. Hai. Alhamdulillah, Masya Allah Tia, kamu rapi banget. Aku pikir agak santai, jadi aku udah pakai baju tidur. Ternyata kamu cantik dan rapi banget. Alah, gak apa-apa, kayak di sini aja kelihatan juga cantiknya kan. Aduh, Masya Allah. Dia panggil Bia ya, boleh? Yes, boleh dong sayang. Kamu apa kabar? Kangen banget loh. Iya, udah lama gak ketemu Bia. Yang pun terakhir kayak ketemu waktu premier di rumah Dian kayak. Iya betul. Di rumah Dian.
Yes, Kak Dian Pelangi. Oke, Mm-mm. Bia lagi di mana nih sekarang? Aku lagi di rumah Jogja sekarang, lagi karantina, lagi isolasi karena anak dua ada yang terkena COVID dan Mas Anung juga sekarang lagi kena COVID, jadi ya stay di rumah aja. Tapi kebetulan di Jogja. Wow, gitu. Iya, sesuai dengan tema kita kali ini, sebelum Tia untuk Oke. mengupas lebih dalam gimana Mhm, Bia bisa survive dengan keadaan sekarang. Tia mau tahu mhm. dulu so far gimana Kak Bia Bia Ngecek lampu. kan iya Hmm. ngecek lampu. Oke, by the way, sebetulnya dia mau ngucapin terima kasih banyak Bia udah sedia untuk join di Telegram pula di talk show Tia di bersama Tia. Bia nanti Tia Iya. kalau ngomongnya bahasa Malaysia ngerti nggak Bia dikit-dikit gitu. Aku Udah. ngerti. Kamu udah kayak bukan orang Indonesia, kamu udah orang Malaysia banget, Masya Allah. Sampai aku kayak, wow, logatnya semuanya udah hilang deh. Iya udah 6 tahun Bia kan. Tia Iya, belajar iya, lah iya. bahasa Indonesia balik. Oke Bia, Mhm. jadi gimana so far apa kesibukan Bia sekarang? Kesibukan sekarang ya biasa aku ngurus ngurus anak, ada 6 orang anak, ngurus suami, terus alhamdulillah aku ada 5 perusahaan yang lagi jalan, aku ada usaha kuliner, ada baju, ada kosmetik, terus ya masih ngerjain beberapa iklan juga, ada beberapa pekerjaan lain. Cuman yang jelas sekarang emang udah ninggalin yang namanya film atau nggak sinetron. Syuting-syuting lagi aku tinggalin sih, karena lagi fokus sama anak. Berapa lama tuh Bia ninggalin syuting? Udah berapa lama? Aku bahkan nggak inget kapan terakhir ya, cuman mungkin kalau masih presenter itu terakhir kayak sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk film, aku bahkan lupa kapan terakhir. Mungkin teh AI cinta kali. No, enggak. Habis itu Enggak masih ada ada lagi. sih, masih ada hijab, masih ada para mencari Tuhan, masih masih Oh ada. Cuman benar-benar. kayak, cuman kayak nggak tahu kapan terakhir dan lagi nggak tertarik sih, lagi nggak ada pikiran mau syuting film atau apapun lagi dulu. Wow, luar biasa. Terus Bia adalah Mhm, seorang artis, Bia adalah seorang host, Bia adalah seorang businesswoman juga kan yang berjaya di Indonesia. Dia tahu all the bisnis-bisnis yang Bia buat dan juga mhm, Bia adalah seorang ibu juga kan. Of course sangat menginspirasi kepada semua yang lagi nonton di sini, lagi Indonesia juga mhm. Malaysia. So Bia, gimana cara Bia untuk ngebagi waktu semua itu? Banyak banget tuh. Jadi istri juga Mas Hanung ya. Kalau ditanyanya cara bagi waktunya, aku bener-bener udah nggak ada ide gitu. Karena kalau dipikirin gitu kan, gimana aku bisa bagi waktu untuk sama anak-anak, sama suami, sama pekerjaan, dan sama diriku sendiri gitu. Karena kayaknya kalau Betul. dipilah-pilah secara 1 jam ini, 2 jam ini kayak nggak mungkin. Apalagi anak-anak sekolah online gitu kan. Tapi ya alhamdulillah aku ngebiarin semua berjalan gitu aja. Alhamdulillah di rumah juga banyak yang bantu. Yang jelas ngurus anak itu dari bangun tidur sampai jam 12. Nanti dari jam 12 sampai jam 4 itu biasanya waktu kantor. Terus nanti jam 5 udah balik ke keluarga lagi sampai jam 8 sampai jam 9. Pas anak Wow. tidur, jam Apa 9 itu? sampai jam 11 itu baru me time. Jadi Ngapain ya tuh? Biga ngapain me time tuh? Kalau boleh tahu. me time-nya nonton, nonton series atau enggak apa namanya main Instagram atau enggak chatting sama teman. Karena kan kadang-kadang aku juga butuh Oh. ngobrol sama sama teman, sama apa gitu kan dan biasanya itu baru bisa malam. Oh Gitulah. gitu. Sibuk tapi menyenangkan. Wow. Sebenarnya iya asli udah berapa anak ya? Semua tuh K semua. Terus Bia, boleh nggak sih share apa kayak apa yang mungkin Bia udah banyak activity setiap hari lagi sekarang ini Mhm. activity di pandemic COVID. Sebenarnya kalau sekarang ini sebenarnya lagi banyak activity kita kalau semua di rumah, bener nggak? Lagi capek sih Ya. atau gimana tuh pandangan Bia? Jadi gini, sekarang di Indonesia COVID ini lagi melonjaknya luar biasa ya. Ini lagi Ya. tinggi banget dan mostly yang kena justru anak-anak gitu. Jadi kayak dari 100% orang yang hubungin aku, 50% tuh kena. Jadi udah sebesar Wah. itu gitu. Jadi emang benar-benar kita kayak lagi menuju lockdown lagi. Terus aku pun merasakan karena anak-anak aku nih sekarang mereka kena COVID, mereka nggak pernah keluar rumah kemana-mana ya. Jadi kayak aku tahu mereka di rumah, mereka nggak main sama siapa-siapa, kita nggak pernah ke mall, kita nggak pernah kemana gitu kan. Ke warung juga paling ke warung yang jaraknya cuma 5 rumah dari rumahku gitu. Jadi benar-benar nggak ada ide kena dari mana dan virusnya udah menyebar itu gitu. Jadi sekarang kalau ditanya mau kemana atau aktivitas di luar, kayaknya sekarang kalau untuk orang Indonesia kita lagi nggak berani dulu sih. Oh, jadi situasi Indonesia dengan sama di Malaysia, Bia lagi Mhm, tinggi-tingginya dan kita sebenarnya oke. lagi lockdown di gelombang udah nggak terkira sebenarnya lagi Oh, lockdown juga sebenarnya karena kita lagi naik tapi alhamdulillah udah menurun sedikit sih so far.
Wow, luar biasa. Hmm. So Bia, kayak yang kita tahu kan, Mhm. Tia pun baca di postingan Bia kan, setiap hari Tia follow Bia, banyak aktiviti semua kan. And yang kita dapat tahu juga adalah beberapa anak Bia Mhm. terkena dengan COVID-19, which is ada Shibil and Kalah, Kala, ya. terus Sama Mbak Mas Ina, Anung, Mas ya, Anung juga, Shiva, ada ya. berapa orang Bia? Total 5. 5, 5. Mhm. Oke, jadi itu gimana tuh? Memang kenanya di Jogja atau Jakarta? Gini, jadi kita perjalanan dari Jakarta ke Jogja itu kan hari Kamis. Hari Hmm. Kamis, terus Jumat semuanya oke. Terus itu semua sehat sih. Tiba-tiba Sabtu pagi Sibil panas tinggi gitu kan. Sibil panas tinggi, aku pikir kecapean kali karena dari Jakarta ke Jogja. Terus hari Jumatnya dia langsung main hujan dan lain-lain, main sepeda gitu kan. Pokoknya terlalu excited sampai di Jogja. Abis main Sabtu pagi panas tinggi. Nah pas panas tinggi nih aku pikir, ini kenapa nih, kayaknya nggak ada pikiran COVID sama sekali. Karena dari perjalanan Jakarta ke Jogja, kita tuh nggak ada mampir kemana-mana. Oh Terus gitu. iya, dan di Jakarta bener-bener sehat, cuman di rumah tidak ada kontak sama siapapun yang di luar kita gitu kan. Jadi nggak ada kebayang sama sekali bahwa anak-anak ini akan kena COVID. Cuman hari Minggu aku lihat kok nih panasnya nggak turun ya. Aku curiga, cek aja deh, cek darah sama swab. Taunya pas swab, padahal aku udah pede banget, nggak mungkin lah pasti negatif. Taunya hasilnya positif. Ya Akhirnya ampun. seluruh rombongan yang dari Jakarta kita langsung swab juga. Yaitu dapat Sibil, Kala, Mbak Ina, sama Syifa. 4 orang Hmm. itu. 4 orang kena. Tahu nggak sih ya, yang namanya aku ibu ya. Dan Iya ya. emang harus ngurusin semua. Mungkin Mas Anung bisa gitu. Cuman yang namanya perempuan kan, ibu kan kayaknya udah deh urusan anak, urusan gini aku aja yang ngurus. Kamu diem di rumah, pegangin anak-anak yang negatif gitu kan. Itu anak-anak yang positif langsung aku bawa ke rumah sakit, aku bawa ke dokter, aku yang nyetir. Jadi ngebayang dong aku masih dalam satu mobil rame-rame sama mereka. Aku gendong, aku ngurusin lah dari swab terus ke dokter, cek toraks, itu ada sekitar 3 jam. Pulang ke rumah, ya aku cuma pakai masker aja gitu. Dan Hah? alhamdulillah sampai hari ini aku nggak ketularan sama sekali gitu kan. Tiba-tiba kayak punya kekuatan yang nggak disangka-sangka. Itulah luar biasanya ibu Luar ya. biasa. Iya, ketika anak sakit, keluarga sakit, apa kita kayak gak boleh, badanku gak boleh sakit, badanku gak boleh drop, pokoknya aku harus kuat dan aku harus sehat, karena aku harus ngurusin mereka semua gitu kan. Udah aku ngurusin mereka, ngurusin obat, aku beresin kamarnya, apa segala macam. Jadi kalau ditanya aku ada kontak erat gak sama mereka, aku sangat kontak erat dengan mereka. Bahkan di hari kedua, si Mbak Hmm? Ina itu sempat anfal lambungnya, tiba-tiba asam lambungnya naik, dia udah blackout. Kayak aku udah Hmm. gak kuat, plek, tiba-tiba dia blackout. Aku Oke. ngegotong dia, yang tadinya aku datang ke tempat isolasi kan, di rumah sini kan bangunannya terpisah 2 kan. Akhirnya udah gak mikirin APD lagi ya, orang udah pingsan gitu kan. Aku Benar-benar. gotong cuman pakai masker 1 lapis, aku gotong dia, aku nyetir lagi, aku bawa ke rumah sakit, aku bawa ke UGD gitu kan. Di sana dia disuntik apa segala macam karena dia udah sesak nafas gitu kan. Pas balik aku mikir, wah ketularan gak ya nih, karena benar-benar aku ngegotong dia gitu kan, di mobil deketan, aku pegangin dia di kasur rumah sakit gitu kan. Pas balik ke rumah aku deg-degan, udah lewat 3 hari, alhamdulillah sih tetap tetap sehat, akunya tetap negatif, malah Mas Hanung 3 hari sesudahnya dia yang drop dan dia akhirnya positif gitu. Jadi satu hal yang aku syukurin sama Allah sampai hari ini, aku masih tetap negatif, aku masih tetap sehat, sehingga aku bisa ngurusin semua anak-anak yang positif ataupun anak-anak yang negatif gitu. Wow, luar biasa. Jadi Mas Hanung dapatnya setelah semua orang dapat, baru Mas Hanung dapatnya telat gitu. Iya, dia dapat di hari ketiga, makanya dia langsung protes karena kan kemarin kita cek lagi anak-anak udah negatif, terus kata dia, kenapa aku isolasi sendiri? Jujur ya, itu yang paling aku suka agak takut ya gitu. Ya Allah, jangan sampai ini aku kena positifnya nanti gitu, lebih baik aku tidak kena sama sekali gitu kan. Karena kalau Benar-benar. misalnya aku kenanya nanti diisolasi sendiri tuh pasti nggak enak banget. Ngebayang nggak sih kesepian apa? Sedangkan kemarin si Bill, Kala, Syifa, Mbak Ina, mereka tuh diisolasi kayak kayak lagi sleepover. Karena ya cekikikan, ngobrol apa. Karena kan satu geng tuh si Satu Bill, Kala, geng gitu. Syifa, iya kan. Jadi kayak mereka ngobrol, mereka main bareng, mereka kayak asik gitu. Akhirnya aku izinkan mereka nonton, main handphone itu dengan waktu yang lebih lama dibanding hari-hari biasa. Jadi kayak happy banget mereka gitu kan. Sekarang Mas Hanung tiap aku ke belakang dia lagi sendirian, lagi bengong, kayak aduh Oh, sabar ya gitu kan. Iya aku bosen gitu. Makanya yang COVID itu kalau kata Haikal itu penyakit yang paling sepi. Karena benar-benar yang paling hmm. berat itu adalah ngerasa isolasi, ngerasa sendirian, itu yang berat banget gitu. Oh gitu. Oh jadi Kala udah nggak
tadi baru Tia lihat postingan Ya, dia yang semalam kalau udah negatif juga. honestly Kala masih samar, jadi kayaknya sih Kala sebenarnya masih positif, cuman CT-nya aku yakin dia udah menuju baik gitu kan. Cuman hari ini dia udah nggak sabar untuk main sama kakak-kakaknya. Jadi aku izinkan mereka main hari ini dengan jarak dan harus masker tetap terpasang. Karena kalau Kala aku pisahin, hari ini nggak aku izinkan gabung, aku takut imunnya dia turun dan CT-nya Down. turun lagi. Betul. Oh gitu. Karena dia mendadak sendiri terus kerjaannya main batu. Yang biasanya dia main sepatu roda walaupun sakit gitu kan. Akhirnya kemarin cuma Dia main batu. batu. Iya saking kayak, Kala kenapa nggak bisa Bi? Aku sedih banget, aku kesepian gitu-gitu kan. Jadi kayak oke kalah daripada imun kamu turun pakai masker, kamu boleh main sama yang lain gitu. Ya ampun, jadi Bia waktu tadi kelihatan Bia kayaknya berjuang sendiri, seorang ibu Hmm. kan, kekuatan tuh ada. Nggak ada yang nolongin gitu, maksudnya Bia emang sendiri bawa gotong semua. Kalau untuk interaksi sama yang positif, iya, aku nggak mau. Sebenarnya kemarin ada Oh, driver di sini juga, sama ada Mbak yang masih Mbak yang tetap negatif juga ada 2 orang gitu kan pas saat Mbak Ina blackout. Cuman aku bilang kalian nggak boleh ada yang mendekat gitu karena dari awal yang mendekat sama yang positif itu cuman aku bawa ke rumah sakit aku nggak mau yang lain ikut terpapar jadi apapun urusan dengan orang yang positif itu biar jadi urusan aku gitu jadi ya tetap sendiri ngegotong sendiri terus sambil udah gitu mbaknya di jalan tuh udah kayak orang mau udah yang kayak orang pingsan. sekarat yang serem banget jadi dia pingsannya cuma Ya gini ampun, la ilaha ya illallah Allah. terus aku bilang Mbak Ina dia cuma gini Benar-benar sadar gitu. iya dia cuman kayak orang ngorok gitu so kayak wah Mbak Ina sadar nggak nih aku sampai nelfon Mas Anung nangis-nangis ini Mbak Ina suaranya udah begini kayak udah nggak nafas udah deh panik bawa ke rumah sakit sendiri kemarin itu kayak wow jet coaster banget sih rasanya Wow, ya aku tahu rasa gimana kita membawa orang yang sedang berjuang ya COVID, terus lagi asma juga, iya terus betul susah bernafas, ya ampun. So, Bia, segala perjalanan Bia melewati semua dugaan, gimana sih perasaan Bia? Pertama kali dapat tahu gitu. Terus banyak kali eh anak-anak. tahu ya pas akhirnya ngerasain jadi bagian dari COVID ya akhirnya ngerasa bahwa emang penyakit ini benar-benar ada walaupun gini satu hikmah yang aku dapetin kita sebagai manusia bisa berikhtiar semaksimal mungkin aku merasa aku udah ikhtiar semaksimalku gitu kan tapi ya kalau Allah sudah punya takdir Allah sudah punya ketetapan Allah sudah punya rencana kita nggak bisa berbuat apa-apa jadi langsung merasa ya ampun segitu tidak berdayanya kita sebagai manusia gitu jadi sebagai manusia aku udah ngejaga anak di rumah aja asupannya terbaik gitu kan mereka cuma boleh berinteraksi dengan orang yang sehat aku lockdown gitu kan tapi tetap aja kalau emang Allah udah bilang takdirnya mereka harus terkena COVID ya terkena walaupun mereka di rumah aja gitu kan dan pas udah kena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Satu yang paling penting yang aku dapat belajar ya kemarin, ketika kita udah kena COVID, udah nggak ada waktu untuk memikirkan kena dari mana, menyalahkan siapa, menyalahkan diri sendiri. Udah bukan itu. Jadi ketika kita udah kena, yang kita lakuin harus move on. Ya udah sekarang Ngerti? kena, apa yang harus kita lakuin? Apa obatnya? Apa yang harus kita lakuin supaya ini anak-anak terjaga, yang lain nggak terpapar. Jadi yang dipikirin udah begitu. Ada temanku yang baru kena terus dia cuma sibuk, gue kena dari mana ya? Ini pasti dari Ngerti? sini dia, ya kan dia sibuk merangkai dari mana? Ah kenapa sih kemarin aku ke A, B, C? Ketemu Buatku dia. kayak, iya betul. Jadi buatku udah nggak usah ini disesalin. Kalau udah tahu kena, udah move on aja. Sekarang gimana nih penanggulangannya? Gitu aja sih. Ya, Harus sangat tetap bener banget positif. kan. Hmm. Yes, benar-benar. Jadi kita nggak mau fokus yang negatif, maksudnya yang mau ngerentetin, nyalain orang kan, karena Ya, ini memang the virus memang udah ada dan kita yang dia aja udah jaga-jaga aja udah kena, gimana kalau yang udah orang yang nggak jaga-jaga kan Bia, sangat bahaya benar. sebenarnya. Terus Bia, selama sekarang udah berapa hari di isolasi Sibil so far? itu kenanya hari Jumat, Sabtu. Sabtu sekarang hari Senin ya udah 8 hari sih. Oh, 8 hari. Jadi Mm-mm. mereka kalau gimana perasaan anak-anak kayak Sibil, kalau kan masih kecil tuh. Terus Hmm. dia ngerasa dia kena COVID-19, biasanya udah tahu corona gitu. Apa Udah. pikiran mereka? Karena kan di sekolah kan sangat dibahas ya corona, gimana Iya, corona ya. itu serem banget gitu kan. Mungkin Sibil yang kelas 5 dia tuh membahas dan sempat membedah yang namanya corona tuh emang serem banget. Jadi pas dia udah tahu corona, wah dia kena panic attack. Jadi sempat panik, dia sempat jerit histeris, mukanya merah, aku kena panik begitu kan. Terus ya Mama Sanung akhirnya langsung ditenangin. Sibil langsung ditenangin, dipeluk, tenang. Corona nggak seserem itu. Terus kata dia, kenapa tiba-tiba sekarang bilang corona nggak serem? Sedangkan selama ini kita membahas corona tuh serem. Dia sama Abi tiap aku mau keluar bilang Ngerti-ngerti. nggak, ya kan? Jadi langsung berbalik. Kata ya dulu Iya, kita kan jangan keluar rumah ya, nanti kamu kena corona. Jangan ini ntar corona. Pas dia kena, kita bilang tenang ya.
nggak apa-apa, ini aman. Terus kata dia, ini nggak yang ku dapetin selama ini kok, tiba-tiba aku dibilang tenang gitu kan. Udah tenang, kita hadapin bareng-bareng. Nah terus pas dicek semuanya, dia lagi panik, aku ngurusin yang lain ngecek. Pas dia tahu yang kena nggak cuma dia doang, bahwa adiknya Syifa, Mbak Ina juga kena, dia agak tenang, bahwa dia nggak merasa sendiri. Nah jadi terus kalau kalah kan anaknya cool ya, jadi dia kayak oh ya udah kena gitu kan. Ya jadi si Bill itu yang harus aku tenangin, tapi ketika dia merasa nggak sendiri, ngerasa kenanya rame-rame, dia langsung tenang di situ. Wow, luar biasa. Terus Bia biasa aja gitu atau Bia setiap Ya ya hari gimana tuh? pertama sih ya biasa lah, maksudnya awalnya cool ya, jadi pas kejadian yang aku pikirin udah nggak sempet mikirin perasaan. Jadi tuh aku sebenarnya kalau aku sama kayak ibu-ibu lain lah, ketika tahu anaknya sakit, anak sakit pilek atau demam atau apa dikit aja kan kita pasti sedih banget ya. Tiba-tiba Iya. anak kena corona gitu kan, dan akunya baik-baik aja dan yang lain gitu. Ya pasti sebagai ibu ngerasa wah salah aku nih, aku sempet nggak ngejagain, sempet ada perasaan gitu, langsung ketakutan. Ini gimana sembuhnya? Ini seberat apa dia kena? Panik. Cuman aku tidak bisa merasakan perasaanku dulu saat itu. Karena kalau aku pikirin perasaanku, pasti aku drop, aku sedih, aku kalut, dan yang lain-lain. Jadi perasaan itu aku simpen jauh-jauh, aku nggak mau mikirin perasaanku, pas tahu positif, ya udah aku langsung aja, oke kita ke rumah sakit, aku hubungin dokter, aku PCR, aku cari dokter, aku foto toraks, semua aku lakuin yang pertolongan pertama, mengabarkan lingkungan, dan yang lain-lain. Udah, terus nyiapin tempat, kamar, nyeting makanan, terus pas udah selesai semua urusan rumah sakit, anak-anakku taruh di bagian isolasi, mereka udah mandi, mereka lagi dinner, baru deh aku ngintip mereka dinner di balik pintu, di situ baru kayak, wah baru lepas semua, Ya nangis, terus ampun. aku nangis, terus Mas Hanung ngeliat aku, tapi aku tahu sebenarnya mata dia juga kalau dia perempuan pasti dia lagi nangis gitu kan. Pas aku nangis sama dia cuma dibawa ke kamar, aku ditenangin, kata Mas Hanung, oke, kamu nangis dulu, keluarin perasaan, tapi anak-anak nggak boleh lihat kamu nangis. Karena kan kalau anak-anak lihat kita drop sebagai ibu, pasti mereka akan drop. Ya jadi Bener. aku kata Mas Hanung harus dilepasin dulu perasaanku, aku lepasin, aku nangis, aku lega, aku nemuin mereka. Cuman ya 2 hari pertama itu paling berat sih, menyesuaikan perasaan, menerima situasi, menerima keadaan. Aku berdamainya 2 hari dengan diriku. Wow, amazing. Aku aja dengernya Bia udah kayak merinding gitu ya Allah, gimana kalau posisi itu di kita gitu kan. Karena kita Iya, taunya kalau mungkin awal-awal mereka COVID ini biasa, tapi kalau udah kena di kita tuh kita akan lagi aware sebenarnya. Dan COVID itu sebenarnya benar. bukan hanya kita nggak bisa bener, kita nggak bisa dari dia kita udah jaga, ada juga yang kena gitu kan, luar biasa Bia. Terus Bia, dia juga kepada semua juga yang lagi nonton, kalian kalau mau tanya soalan, ada pertanyaan, boleh drop your question di Telegram Tia Arifin, nanti Tia akan beri satu pertanyaan yang bertuah. Oke, so Bia kita lanjut lagi. Habis itu, kenapa Mas Hanung kena? Adakah masa itu Mas Hanung emosinya lagi down atau dia terlalu close contact atau gimana? Oke, kalau Mas Hanung itu pertama tidurnya. Jadi dia tahu nih, aku kalau ada yang sakit, aku sejam sekali tuh bangun. Jadi selama anak corona ini aku sejam sekali bangun, terus aku selalu ngecekin, walaupun aku nggak bisa cek kamarnya mereka, aku ngeliatin dari jendela doang. Padahal jendela mereka ketutup, aku buka, Oke. aku liatin sejam sekali. Ya perasaan ibu lah, kita nggak bisa tidur tenang ketika ada anak yang sakit kan. Nah terus tiap aku kebangun, Mas Hanung ikut bangun. Pasti dia bilang udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Terus pas udah gitu jam abis subuh, Mas Hanung selalu bilang, please kamu tidur. Karena kan aku masih nyusuin, aku masih punya baby kan. Jadi karena punya Iya benar. baby, setiap 1 jam tuh aku masih nyusuin bayi gitu kan. Jadi malam tuh tidurku nggak bener. Nah setelah habis subuh, Mas Hanung selalu ngambil babynya, dia take over anak-anak, dia nyuruh aku tidur 2 sampai 3 jam yang berkualitas. Di saat aku tidur 2 jam itu, dia nggak tidur lagi sampai ntar malam. Jadi sebenarnya dia kurang Oh, tidur, karena dia ngejagain aku sama ngejagain anak-anak gitu kan. Akhirnya dia drop. Terus ya mungkin dia agak skip soal masker, emang agak susah ngasih tahu dia untuk ayo masker walaupun di rumah ya, karena kita nggak terbiasa di rumah harus pakai masker gitu kan. benar-benar, benar banget. Jadi dia kadang-kadang suka spontan, anakku manggil, kalau aku cari masker, kalau dia lari dulu ke anaknya. Kenapa? Ada apa? Padahal itu anak-anaknya lagi positif. Ya udah akhirnya kena juga. Terus gimana tuh Bia? Kalau Bia lihat cara Bia dengan Mas Hanung mengendalikan situasi ini, lagi dewasaan yang mana nih? Kita saling ngisi sih. Kalau aku bener-bener main perasaan, ya namanya perempuan. Kalau Mas Hanung bener-bener main logika gitu. Jadi bener-bener saling ngisi. Dan kemarin pas Mas Hanung positif, kita berdua antara sedih, antara iya ya Allah nih kena. Tapi di sisi lain, akhirnya aku mendapatkan tidur ternyenyak pertamaku di hari pertama dia positif.
Kenapa aku nyenyak? Karena akhirnya anak-anakku ada bapaknya di belakang. Oh gitu. Jadi si Kala itu setiap malam dia cuma ngeliatin aku dari jendela, dia bilang, Bi aku mau peluk. Jadi Kala tuh walaupun kelihatannya dia tomboy gitu kan, dia kan masih 7 tahun. Jadi ya semua anak lah, anak kita kan kalau lagi demam, lagi menggigil, lagi gak enak badan, pengennya kan sama ibunya. Si Bill 2 hari Bener-bener. pertama waktu belum ketahuan COVID, itu tidur aku pelukin waktu dia demam. Nah Kala pas hari pertama dia demam, dia cuma ngeliatin, Bia aku cuma pengen dipeluk, Bia aku gak enak banget badannya, aku cuma bisa ngeliatin dari jendela kayak, Kalah sabar, dia nggak bisa meluk, dia cuma bisa lihat dari sini gitu kan. Jadi pas Mas Hanung taunya positif, Mas Hanung bilang, Ye, Abi join sama kalian ya. Udah akhirnya Kala bisa meluk dan Kala bisa tidur sama bapaknya malam itu. Jadi kayak malam itu tuh ngerasa ya Allah, akhirnya aku bisa tidur tenang karena aku tahu anak aku ada yang meluk. Si Kala udah dipeluk sama Mas Hanung malam itu gitu. Ya ampun, Bi, aku dengar kata-kata kalau aja udah ya ampun gimana kalau anak kita minta peluk tapi kita nggak ada di sisi mereka Bener, kan. bener, Aduh, bener nggak bisa. sedih-sedih. Luar biasa sih. Ya, aduh, Bi, kalau misalkan gimana kalau misalkan hari-hari apa activity mereka yang se saudara-saudaraan gini? Oke, kalau selama COVID ini lucu banget ya. Jadi adik-adiknya ini yang 2 cowok karena biasa main sama Kala. Jadi ini kan rumah Jogja kita banyakan outdoor. Jadi mereka Hmm. bikin jarak lumayan jarak jauh. Jadi mereka main bareng-barengan tapi jauh-jauhan. Game Hmm. apapun itu, misalnya yang satu main sepatu roda, oke main sepatu roda dia di sisi kanan, yang cowok-cowok di sisi kiri. Jadi lucunya bagaimana kreativitas anak-anak itu yang negatif sama yang positif berusaha main bareng tapi menjaga jarak. Jadi tetap main dari jauh-jauhan, terus main dari balik jendela, main bareng gitu. Jadi ngeliat anak-anak seneng aja saling nge-support. Mereka terus mainnya kayak main monopoli, main Uno, main kartu, tapi jauh-jauhan tapi tetap barengan gitu. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa contohin Bia seorang moms COVID survivor, banyak Mhm. anak-anak yang terkena COVID, suami juga. Tetapi yang kita lihat adalah Bia boleh merubah situasi tersebut, merubah dengan cepat dengan apa yang harus dibuat next nih. Nggak Yes. terlalu menduyun-duyun gitu nggak, Bia? Mungkin banyak Iya. orang yang terlalu negatif, makanya dia lagi drop. And apa menurut pandangan Bia dengan sekeliling Bia? Adakah itu sangat penting sebenarnya untuk bisa Gini, survive? bener banget. Jadi support system itu penting banget gitu. Alhamdulillah aku didukung sama support system yang luar biasa. Tapi sebenarnya gini, mau support system kayak apa sebenarnya semua berawal dari diri kita sendiri gitu. Nah kalau di rumah Setuju? kan yang kita tahu yang namanya perempuan, ibu itu adalah tiangnya rumah tangga gitu. Jadi semua berpusat sama aku nih. Bagaimana aku menyikapi situasi COVID seperti ini gitu kan. Aku nggak ngasih sedikit pun celah untuk negative vibe masuk ke kita semua. Terus kesedihan, meratapi situasi kenapa A, B, C, D gitu. Jadi pas ketika aku tahu COVID, ya udah kita langsung oke, semuanya tenang. Pokoknya semuanya kan aku tahu nih, semua tuh berpusat pada ibu, pada perempuan di rumah itu. Ya udah aku harus membuat situasi ini happy, ini menyenangkan, kita lewatin bareng-bareng dan kita punya kegiatan apa aja nih ke depannya yang seru gitu kan. Jadi ya harus buru-buru merubah situasi itu, apalagi yang dibilang kalau yang namanya COVID itu pengaruh banget sama yang namanya mood. Kalau kita Benar. sedih, CT-nya akan terus turun. Ketika kita happy, CT-nya akan naik. Kuncinya adalah happy. Jadi ya udah situasi Hmm. itu yang langsung buru-buru ku buat. Jadi kalau ditanya sekarang gimana perasaannya, aku sampai nggak mau ditelepon sama sahabat-sahabatku ya. Karena aku nggak mau Wow. mereka cuman telepon atau video call cuman ya are you okay? Aku nggak akan sanggup. Itu bakal pecah. Aku mungkin akan nangis, aku akan drop, aku apa gitu kan. Karena aku lagi tidak mau memberi ruang dulu ke perasaanku saat ini. Aku pengen ini semua selesai dulu. Baru mungkin nanti kalau nanti udah selesai, anak-anak udah sehat, baru aku akan nelfon kakakku, nelfon sahabat, nelfon teman-teman buat meluapkan perasaanku. Tapi untuk saat ini aku belum kasih ruang untuk aku ngerasain nih ini kayak apa sih apa gitu-gitu. Jadi nggak mau pokoknya kalau dari kamu gimana udah aku oke. Mental oke, fisik oke. Jangan tanya terlalu dalam karena takutnya pecah gitu kan nanti aja Cuy. gitu. Wow, amazing. Dan dia merasa kayak ngerasa kayak beruntung banget bisa dapat Bia di sini yang share kepada semua followers Bia gimana perasaan Bia. Dan alhamdulillah Bia oke, Bia boleh hadapin semua ini dan of course pada semua juga kita doain yang terbaik untuk Bia juga kan. Amazing. Dan juga Bia Amin, thank you. kayak misalkan sekarang Bia kan sibuk. Lagi-lagi sekarang ini Bia kontak juga dengan anak-anak yang lagi negatif, tapi Bia masih negatif juga. Apa Ya. sebenarnya rahasia Bia? Atau mungkin Bia biasa bangun pagi atau exercise atau apa yang Bia amalkan mungkin atau Bia mungkin setiap hari makan madu atau apa gitu. Yang mungkin kita pun boleh belajar di sini. Oke, alhamdulillah nggak tahu ya. Aku ngerasa
pertama ya mungkin ini atas izin Allah gitu kan, karena emang aku juga selalu minta sama Allah, ya Allah jangan sampai aku eh, positif karena aku harus ngurusin keluargaku. Terus yang kedua, apa ya? Aku boleh tanya obat-obatan cuman vitamin. Terus aku minum jamu loh by the way. Ini karena bukan karena aku ngobrol sama Tia dan Mutiara juga gitu kan. Jadi obat yang paling banyak, vitamin yang paling aku banyak yang aku ambil ini sekarang adalah herbal. Karena terus terang pas pada tahu COVID itu banyak banget yang kasih saran. Minum A, B, C, D, vitamin banyak banget yang kasih saran gitu kan. Saking Bener. banyaknya yang kasih saran, banyak yang kirim. Aku sampai bingung sendiri dan takut sendiri. Ini banyak banget nih yang harus diminum vitaminnya gitu kan. Jadi suamiku juga Mas Hanung, anak-anak semuanya aku kembalikan ke herbal dulu karena aku takut ginjalnya nggak kuat terlalu banyak minum obat-obatan dan vitamin yang macam-macam gitu kan. Jamu aku minum ya, Bener. madu minum Bikin terus sendiri. dikirimin Kayak, sama temen. oh Ini kalau gitu, kalau ngerti. kamu di Indonesia aku pasti minta sama kamu. Jadi aku dibikinin sama Bener. teman-teman. Jadi Nanti aku kirim Tiara di sana. mau dong. Jadi Iya, iya, iya. yang aku konsumsi justru yang aku ngerasa lebih safe nih, ada temen yang ngirimin madu dia bikin sendiri pakai lemon, pakai jahe juga gitu kan. Terus ada teman-teman yang ngirimin fragmentasi air kelapa. Pokoknya yang aneh-aneh gitu, tapi yang karena aku ngerasa ini herbal, ini nggak ada Iya, kimianya, selamat. semua aku minum, semua aku makan gitu kan. Terus yang Wow. apa ya, yang nggak pernah lepas sih insya Allah doa pagi, zikir pagi petang, jangan pernah lepas. Tapi ya itu nggak cuma pas pandemi corona aja sih, alhamdulillah udah jalanin beberapa tahun gitu kan, zikir pagi petang, terus ya minta sama Allah aja sih, terus ya minta sama Allah aja. Berseragan karena amazing juga, Hmm. apa betul, karena di Indonesia tuh memang kita biasa kayak minum herbal, kita lebih yakin gitu kan. Kalau Ya. jamu tuh persepsi orang tuh semua tuh di Indonesia tuh udah bagus, dan juga dia baca juga sih ada komen juga ya, udah Mm-mm. amalkan mutiara tapi dia bertenaga, boleh imunisasi, kita pengadaman, alhamdulillah. Oke, next time dia akan antar di sana ya, kan susah dia sekarang mau kirim. Iya benar emang. Tapi gak apa, Makanya nanti aku kita dapat duluin. kiriman di sini. Mau cobain ya. Oke, Bila bisa. Terus Bia, untuk Bia deh, kalau misalkan Bia seorang ibu kan, and Mm-mm. Bia sekarang ini berkarir dan dia mau bacain juga komen yang udah, yang kita akan pilih satu komen yang daripada apa namanya followers di sini. Ada pertanyaan untuk Bia, boleh Bia jawab ya? Mm-mm. Oke, Bia. Oke, Bia kalau mau disuruh pilih, Bia mau pilih karir, Mhm. menjadi wanita yang bekerja ya, yang ada bisnis, atau menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, atau seorang istri dan juga ibu daripada anak-anak. Yang mana priority Bia? Dari Oke, Adib. jadi gini, perempuan itu ketika sebelum menikah, tanggung jawabnya kita tuh kan ada di orang tua, di mama, di papa. Ketika belum nikah, pastinya pengen jadi yang terbaik buat mereka berdua. Tapi ketika kita sudah menikah, tanggung jawabnya balik nih, prioritasnya pindah. Jadi prioritasnya ketika sudah menikah adalah suami dulu, nomor satu gitu kan. Jadi aku harus menjadi istri. Ketika udah Benar. menjadi istri, punya anak. Pas udah punya anak itu nambah lagi prioritasnya harus menjadi seorang ibu. Jadi sebenarnya gini, perempuan itu boleh dia bekerja di luar, dia sukses di luar, tapi buat aku bekerja dan sukses di luar itu pada akhirnya tidak ada artinya ketika dia tidak sukses di rumah, menjadi seorang istri dan menjadi seorang anak. Jadi kalau ditanya apa sih yang dipilih, sebenarnya aku memilih semuanya dan alhamdulillah sekarang semua bisa berjalan baik. Tapi kalau ditanya prioritas, pertama aku harus menjadi ibu dan menjadi istri dulu yang berhasil di rumah. Jadi itu tingkatannya. Jadi istri dulu yang terbaik, jadi ibu yang terbaik. Ketika itu udah sukses, udah baik, baru boleh keluar rumah. Keluar rumah menjadi pengusaha, kayak aku mau syuting, aku mau ngapain, semua bisa berjalan. Dan ketika udah jadi pengusaha atau udah jadi artis lagi di luar gitu kan, ya semuanya harus seimbang. Dan yang paling penting gini, karena kita tahu prioritas kita istri dan sebagai seorang ibu, nggak boleh kita menjadikan kelelahan karena pekerjaan itu menjadi alasan untuk dimengerti dengan kita jadi kayak istri yang marah-marah, yang ke rumah cuma Ngerti. dapat capeknya doang, ke anak Benar. jadinya kesel doang. Nah, itu nggak Benar. bisa gitu. Jadi gini, kamu boleh kerja, kamu boleh capek, kamu boleh sukses di luar, tapi ketika kamu di rumah, please berikan energi terbaik kamu untuk keluarga. Kalau kamu ngerasa, wah kalau saya kerja, energi saya habis nih, saya di rumah bisa jadi istri sama jadi ibu, tapi paling marah-marah, bawaannya kesel doang, atau enggak cuma mau tidur karena kecapean. Lebih baik tinggalkan karir dan pekerjaan, karena ladang utama kita, pahala utama kita yang menjadi istri dan ibu gitu. Bener banget Beatia, setuju banget, karena kalau kita ada energi yang bagus, ada tenaga Ya. yang bagus, so kita bisa ngebagiin masa semua waktu-waktu kita tuh untuk anak, untuk suami, dan untuk kerja.
sangat benar. Kalau nggak ada kerja, makanya ibu-ibu suka marahin anak, suka mukul juga, suka pertengkaran dengan suami, nggak ada waktu, dan juga itu pun bisa menimbulkan banyak lagi negativity di luar sana dan di rumah tangga kita sendiri, betul Bia? Oke, dan juga Bia kepada mungkin Bia mau share atau kasih nasihat kepada mungkin di sini yang berada lihat di talk show bersama Tia, mungkin mereka adalah moms COVID survivor juga, atau mungkin mereka sedang mengalami perasaan yang sama. So Bia mungkin boleh share apa yang Bia boleh kongsi kepada mereka. Oke, kalau buat aku mungkin yang sekarang lagi menghadapi keluarga ada yang positif atau diri kita lagi positif gitu kan. Yang harus dipahami gini, sekarang kita ini adalah ketentuan Allah. Ini udah qadarullah aja ketika kita kena, memang udah Allah rencananya, planningnya kita kena. Kalau kita sudah ikhtiar, kita udah melakukan usaha semaksimal mungkin, kita tetap kena, ya kita harus pasrah, harus ikhlas, harus menerima. Jadi kita ketika dapat ujian apapun, dapat musibah apapun, ketika kita udah siap, hati kita udah nerima, hati kita udah ikhlas, ngejalaninnya itu akan mudah. Dan yang pastinya di balik setiap cobaan, di balik setiap ujian, musibah, apapun itu, pasti sebenarnya Allah itu lagi pengen nguji nih. Pengen ningkatin imannya, insya Allah mau naikin derajat hambanya, salah satunya. Jadi jangan sampai jadi orang yang rugi. Orang yang rugi itu gimana sih? Orang yang ketika dapat musibah, dapat teguran dari Allah, tapi dia cuma dapatnya adalah kesel, marah-marah, gak terima, terus kecewa, nangis, pokoknya semua negatif gitu. Padahal tau gak sih kalau kita lagi ditimpa sakit, sebenarnya sakit itu kalau kita bisa terima, kita bisa ikhlas, siapa tahu itu menjadi pelebur dosa kita selama ini di dunia. Karena ada banyak dosa-dosa yang sama Allah mungkin mau dibersihkan di dunia ini. Caranya apa? Caranya dengan kita dikasih sakit. Tapi sakitnya bukan sakit yang ngedumel, sakit yang marah-marah nggak terima saya sakit, tapi orang yang dikasih sakit tapi ikhlas nerimanya. Ya Allah nggak apa-apa, saya jalanin semua ini, jadi sakitnya diterima, dijalanin semuanya ikhtiar, terus tetap yakin Allah akan memberikan yang terbaik, ya insya Allah itu bisa menjadi pelebur dosa. Jadi jangan sampai rugi, kita udah ngerasain sakit, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa di mata Allah gitu. Jadi percayain aja lah semua sama Allah, pasrahin, selalu libatkan Allah dalam setiap keputusan, tindakan, dan sikap kita. Insya Allah semuanya akan lebih mudah gitu. Jangan panik sendiri lah. Benar-benar jangan terlalu panik, dan luar biasa apa sharing daripada Bia hari ini kan. Bia adalah seorang sosok ibu, Tia pun bisa bicara panjang di sini dan juga dihadirin oleh semua followers di Indonesia, Malaysia. Ternyata lebih mengenali gimana Bia seorang Bia gitu. Yang kita tahu mungkin di Instagram aktif dengan anak, tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalam diri Bia yang sangat memprioritaskan keluarga, suami, menjadi seorang ibu, itu ada priority Bia untuk segala-segala. Dan selepas itu baru kerja ya, bisnis, dan semuanya. Oke, Bia. Aduh, aku nggak mau mengakhiri sebenarnya. Aku juga kangen loh, seneng makanya ngobrol sama kamu. Iya, nanti datang dong ke Malaysia. Abis COVID kita datang semua. Betul, insya Allah. Oh ya Bia, by the way di Indonesia gimana tuh pasal vaksin? Ada nggak? Udah ada loh? Vaksin. Udah, sebenarnya aku dan Mas Hanung nih udah vaksin. Kita udah dapat vaksin, vaksin Sinovac. Kita udah 2 kali, udah second shot. Cuman ini yang salah satu aku bersyukur ya. Mungkin Mas Hanung nih punya asma dan bronkitis yang cukup akut dan berat. Mungkin ini karena udah vaksin, Mas Hanung itu kena COVID, alhamdulillah asmanya nggak kumat sama sekali ya. Jadi makanya pada bilang kan, nggak efektif kali tuh tetap ini. Tapi aku merasa ini kan Mas Hanung kena COVID yang paling aku takutin karena dia punya asma gitu kan, ada komorbid. Tapi alhamdulillah, aku nanya tiap 2 jam sekali, sesek nggak, batuk nggak, pilek nggak gitu. Dia bilang, aku pilek kata dia. Cuman alhamdulillah aku nggak sesek. Dia juga surprise gitu. Alhamdulillah banget. Jadi mungkin walaupun teman-teman buat aku, kalau ada kesempatan vaksin, ambil vaksin karena vaksin itu salah satu bentuk ikhtiar kita, dan kalau kita terkena, langsung aja, jangan segala sesuatu tuh jangan dilihat negatifnya, kita lihat positifnya. Walaupun udah kena vaksin, bukannya bilang, wah vaksinnya nggak ampun nih, dibohongin nih, dikerjain apa enggak. Bener-bener. Ya kan, tapi mikir aja, ini saya dapatnya ringan, nggak begitu berat, mungkin karena saya udah vaksin. Kalau belum vaksin bisa jadi saya kena simptomnya itu lebih berat. Jadi ketika kita selalu jadi orang yang positif, ngeliat segala sesuatu tuh jadi enak banget gitu. Tia udah vaksin? Alhamdulillah udah, tapi first dose Tia ambil AZ di Malaysia. Oh, oke. Iya. Dan benar sangat benar banget karena banyak orang juga, mungkin kita mau edukasi kepada semua, sebenarnya banyak of course di Malaysia juga dan juga di Indonesia banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang mungkin fake atau berita yang nggak tahu sumber dari mana, benar nggak? Yang mereka yang anti vaksin di Indonesia gitu juga nggak Bia? Banyak juga. Banyak.
Banyak banget. Kan? Nah, makanya aku yang bilang kalau ada yang anti vaksin atau apa, sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi kalau buatku dan keluarga, vaksin itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, gitu. Dan Bener. apa namanya, ketika kita tinggal di salah satu, di Islam itu diajarkan ya, ketika kita tinggal di satu negara, kita harus patuh dan mengikuti pemerintah itu seperti apa, gitu kan. Jadi pemerintah udah mewajibkan vaksin, vaksin itu pasti baik, pemerintah bertanggung jawab akan itu, ya kenapa enggak, gitu. Benar-benar. Dan juga kayaknya abis ini, kayaknya kalau mau keluar negeri harus orang yang vaksin baru boleh. Jadi Ya. kita harus vaksin, kalau nggak bisa nggak bisa Nggak bisa. ketemu. Iya, benar banget. Iya. Aduh. Oke, so Bia, saya rasa banyak juga pertanyaan dan juga banyak yang amazed dan terinspirasi dengan Bia, Masya seorang Allah. ibu, seorang usahawan, seorang istri, dan Tia pun sendiri sangat sangat amazed, inspirasi dengan Bia, apa Masya perjalanan Allah. Bia hidup, daripada karir semua Tia nonton, cinta, para pencari Tuhan, hijab semua, dan Tia doakan juga sukses buat Bia di sana, di Indonesia, sukses buat usahanya, mekanisme, semua kosmetik semua sukses. Dan juga dia doakan juga semoga keluarga Bia, Mas Hanung, semua cepat-cepat negatif, Amin. tapi pikirannya tetap positif. Negatifnya corona aja. Betul. Aku juga ya, ini terus terang ya, aku juga belum pernah menyampaikan ini ke kamu. Cuman aku sebagai orang yang ngikutin perjalanan kamu dari awal, dari kau belum Bener-bener. nikah sampai sekarang, aku juga Bener. amazed banget. Terus terang ya, ngelihat perubahan Tia itu luar biasa banget loh ya. Aku ngelihat kamu dari yang kayak masih di sini, terus Tia pindah ke Syuting. Malaysia, dari Bia, aku syuting. syuting di Gending Sriwijaya sama Iya, Mas Hanung. iya, Itu dari pertama kali. situ. Iya, iya. Pertama, aku ngikutin perkembangannya Tia ya, jadi perjalanannya Tia, dan aku banyak kaget loh. Kamu bilang tadi 6 tahun ya kamu di Malaysia. Jadi dari kau belum nikah sampai saat ini tuh ngelihat Tia tuh benar-benar luar biasa. Kamu dalam waktu 6 tahun itu kamu berubah, bertumbuh, berkembang jadi perempuan yang luar biasa. Alhamdulillah, Aku thank you, benar-benar Bia. kaget, dan aku selalu ngikutin IG kamu. Terus bagaimana kamu ngebangun usaha, mempertahankan, yang ngurus anak, ngurus suami, itu luar biasa. Dan aku sama Fitri kan juga sering ngobrol, sering ngebahas gimana Tia di sana. Jadi kayak aku amazed banget sama kamu, luar biasa. Kamu masih muda, masih bisa berkembang lebih banyak. Anak juga masih bisa nambah banyak. Semoga usahanya. Itu. Thank you so much, Bia. Makasih Ayo dong, banyak. 5 dong. Ayo dong lawan dong. Aduh. Masih cuma 2. Oke, mana sayang? Ayo kita buat malam ini. Bia. Tanya. Yes. Oke, mau nambah lagi nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak, terima kasih. Saya sudah ngurus 6 anak, aku pengen fokus ngurusin. Ya, kamu Hebat tahu nggak banget. sih, hidupku 10 Kenapa? hari terakhir, 10 tahun terakhir itu cuman hamil, nyusuin, hamil, nyusuin, hamil, nyusuin. Kayak enough 10 tahunku. Jadi aku sekarang pengen fokus yang lain dulu. Enjoy. Tapi ya insya Allah kayaknya ya nggak tahu Satu ketentuan lagi. Allah. Tapi kalau Allah nanya, aku pengennya kayak segini udah cukup. Oh, tapi ikhtiar nggak tuh? Ikhtiar nggak untuk udah cukup tuh? Atau Udah. tawakal aja? Enggak, ini udah ikhtiar. Aku udah punya Udah ikhtiarnya ikhtiar ya? sekarang. Udah ya? Udah. Oke. Tapi ya luar biasa. Insya Allah kita mungkin kalau yang mau betting mungkin 3-4 lah gitu. Nggak bisa lah di the best lah 6 anak muda tapi masih kayak anak darah gitu. Masya Luar biasa. Allah. Ya udah sehat-sehat ya kamu semua di Ya. sana ya. Ya Bia, terima kasih banyak udah berada dengan talk show bersama Tia, dan juga insya Allah kita ketemu lagi ke depannya ya Bia. Amin insya Allah. Sehat-sehat, salam semua, sukses Iya Bia. bisnisnya. Assalamualaikum Bia Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam. Alright, so semua, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Jessica Meka, dan dia akan memberikan pertanyaan daripada perbincangan semua tuh, dan you guys boleh drop your answer soalan kalian di Telegram channel Tia Arifin. So pertanyaan kalian, oke, dengar baik-baik karena yang bertuah yang pertanyaan yang betul Tia akan pilih kan, and dia ada berpeluang untuk mendapatkan hadiah istimewa. Jadi pertanyaan adalah, sharekan, hari Tia nggak bertanya karena banyak banget inspirasi yang diberikan oleh Bia dan Skeda Makeup. Oke, Tia mau kalian sharekan minimal satu learning point yang kalian dapetin dari perbincangan kita tadi. Oke, satu learning point apa yang kalian belajar dari perkongsian atau sharing daripada Zaskia Adia Meka, seorang ibu, mempunyai 6 anak, seorang usahawan, bagaimana beliau untuk menghadapi COVID-19, ya, seorang sendiri. Apa learning point? Kalian boleh drop your answer, your learning point di my Telegram channel Tia Arifin. Kalian ke Tia Arifin channel, terus kalian kongsi di sana
share di sana. Di Indonesia juga boleh, kalau mau join boleh. Nanti besok dia akan pilih satu link point yang menarik, yang benar-benar kalian dapat inspirasi banget daripada Zaskia Adiameka. Dia akan pilih dan besok kita akan umumkan di episode kelima siapakah yang beruntung. Dan juga kepada Anda semua juga, seperti yang Tia udah share, Tia akan memberikan 5 t-shirt secara percuma, yaitu t-shirt Mutiara. So, alhamdulillah kemarin udah ada pertanyaan yang udah Tia tanyain, dan malam ini Tia akan announce siapakah yang bertuah atau yang beruntung untuk mendapatkan t-shirt Mutiara. Tapi bagi siapa yang mau join juga untuk menangin t-shirt Mutiara, kalian boleh ke Telegram channel Tia, komen di bagian t-shirt tersebut, dan insya Allah kalau kalian bertuah, kalian akan memenangi 5 t-shirt percuma, dan juga hadiah menarik jika Anda share learning point Anda. Dan juga Anda boleh join di my Telegram channel untuk tahu lebih lanjut siapa lagi yang akan bersama Tia Talk Show besok. Nah, siapakah sosok inspirasi yang sangat spesial, dan juga siapakah orang yang akan bersama dengan Tia dan akan kongsi pengalamannya, kongsi tentang isu semasa, dan juga tentang kehidupan pribadinya. Dan seperti yang kita lihat tadi, Zaskia Adiameka seorang istri dan juga ibu rumah tangga yang sangat berjaya mengurus anak, suami, perniagaan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Zaskia Adiameka yang udah share dan juga bersama dengan Tia. Dan kepada semua yang udah menonton juga. Dan kalian semua, wow, ada yang udah join. Siapa yang udah share link point? Siapa yang udah share link point? Dia akan lihat di Telegram. Dan dia akan pilih yang mana learning point yang terbaik. Learning point itu kayak, summary. Atau poin-poin yang kalian dapat gitu. Dia mau lihat, adakah kalian mendapatkan sebuah inspirasi daripada sharing daripada Tia. So, saya akan pilih. Siapa yang udah share, boleh komen dan share di Telegram Tia Arifin. Kalian boleh klik link di bio Tia. Wow, ada udah ramai dah daripada Indonesia juga ada. Oke, lagi, The Power of Ibu. Oke, siapa lagi yang mau share learning point dari episode kita kali ini bersama dengan Zaskia Adiameka, seorang artis, usahawan, dan juga istri di Indonesia. Seorang istri daripada Mas Hanung Bramantyo. Mas Hanung Bramantyo adalah the famous director di Indonesia, kalau kalian mau tahu ya. Oke, udah ada. Laila, menghadapi masalah harus dengan pikiran positif. Kalau kita berpikir positif, pasti akan banyak hikmahnya. Bagus. Oke, yang belum share learning point, kalian boleh share di Telegram channel Tia Arifin. Karena learning point yang menarik, learning point yang bagus, Tia akan pilih siapakah yang akan bertuah untuk memenangi hadiah spesial daripada Mutiara. Dan satu benda yang Tia share juga pada kalian semua, kan, dengan era pandemi seperti sekarang, sangat diwajibkan untuk kita menjaga kesehatan, menjaga imun badan kita. Dan alhamdulillah seperti yang Bia share juga, kan, kita orang Indonesia memang biasa untuk mengamalkan herbal-herbal. Memang udah biasa minum jahe, minum kunyit, minum madu, semua udah biasa. Dan that's why lah kenapa kita harus jaga dalaman kita untuk ikhtiar kita untuk menghadapi pandemik ataupun virus-virus di luar sana. Dan alhamdulillah, kan, kenapa Tia hadirkan Mutiara, karena Mutiara ini dia memberikan Tia satu imun badan, memberikan Tia kayak usaha dari segi herbal, kan. And alhamdulillah, kan, and Tia banyak juga yang komen di Instagram, mereka share, mereka mendapatkan hasil Mutiara, mereka boleh tambahkan energy booster, dan semua poin-poin yang Zaskia Adiameka share sangat-sangat betul. Sebagai seorang ibu, kita harus tetap jaga emosi kita, energi kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti marahan anak, suami nggak dilayan, atau mukul anak. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Dan banyak juga yang tanya, bagi siapa Anda yang ingin mendapatkan Mutiara, Anda boleh dapatkan dengan usahawan Mutiara yang berada di komen, atau Anda boleh layari www.mutiara.com. Oke semua, jadi siapa yang udah nggak sabar untuk tahu besok siapa yang Tia akan jemput di talk show bersama Tia? Coba kalian komen, Tia mau lihat, coba kalian komen siapakah yang Anda nantikan, atau yang Anda ingin Tia jemput siapa, dan invite siapa ke the next episode kita kali ini. Karena di Bersama Tia akan bersiaran Senin, Selasa, dan Rabu jam 10 malam. Oke, siapa? Ayo, kalian boleh share di komen. Kalian boleh share di komen juga, Tia mau tahu siapa yang betul besok
bintang tamu kita pada esok hari. Wow, oke. Banyak yang sharing juga, mau siapa? Amazing. Wow. Alright. So, pada semua, satu hal yang kita harus belajar adalah, daripada perkongsian tadi, sebenarnya, setiap cabaran, setiap dugaan yang Allah kasih, itu merupakan ketentuan dan takdir. Kita harus hadapi dengan positif, berprasangka baik. Karena dengan berprasangka baik, kita akan boleh melalui semua hal dengan sempurna. Jadi, semua apapun yang kalian hadapi, baik masalah kesehatan, baik masalah rumah tangga, baik masalah dengan anak, pekerjaan, hadapi. Hadapi dengan positif. Karena akan menjadi lebih indah jika kita melihat segala sesuatu dengan positif. So, kepada semua yang berada di Talkshow Bersama Tia, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton daripada episode pertama hingga episode hari ini. Dan juga kepada Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut info-info tentang Bersama Tia, tentang keseharian Tia, dan juga info menariknya, Anda boleh join di Telegram channel, yaitu Telegram channel Tia Arifin. Boleh klik di link di bio Tia. Dan terima kasih banyak kepada semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di esok hari, di jam yang sama, dan pastinya dengan spesial guest yang luar biasa yang akan bersama dengan Tia berkongsi tentang perjalanan hidupnya. So, saya Tia Arifin undur diri dulu, dan terima kasih dan menonton Bersama Tia yang disponsori oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Assalamualaikum.